Shalom families, welcome to GBWTC Online Sunday Service. Seperti yang saudara bisa lihat, sekarang kita lagi dilayani oleh tim dari Next Gen loh. Yuk ajak teman, saudara dan keluarga kita untuk beribadah bersama dengan cara share link video ini. Juga bagi kalian yang sedang duduk di bangku SMP, SMA atau sedang berkuliah, kalian bisa join ibadah Next Gen dengan cara mencari playlist Next Gen Online Service di YouTube GBWTC. Bagi om dan tante yang memiliki anak berusia 3-12 tahun, om dan tante bisa ajak anak-anak om dan tante untuk join Kids Altar. Caranya gampang, om dan tante tinggal ke Instagram @WTCKids. Bagi kalian yang sedang duduk di bangku SMP dan SMA, kalian bisa join Menara Doa 180 dan juga Carousel 180. Caranya gampang, tinggal klik link di bio Instagram @180WTC. Bagi kalian yang sedang berkuliah, kalian bisa join Pray Day Live FLCC setiap hari Kamis jam 20.30. Untuk info lebih lanjut, bisa ke Instagram @frontlinercampus. Juga bagi Koko dan Cici yang sedang bekerja, Koko dan Cici bisa join Carousel Dewasa Muda. Caranya tinggal lihat info detail di sini ya. Yuk, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saat ini kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Mari kita siapkan hati untuk bisa menerima hadirat Tuhan di setiap rumah kita. Happy Sunday families and God bless you. Shalom GBWTC. Selamat hari Minggu. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyi, menari buat Tuhan kita. Let's celebrate the Lord together. Let's go. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Sama-sama nyanyikan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, Jesus, you are so great and you are worthy to be praised. Yes. Sama-sama kita sorakan haleluya. Yes, that's right. Sama-sama angkat tangan kita dan nyanyikan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata,
rancangan-Mu sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Yes, Jesus. Engkau yang lebih tahu jalan di depanku. Engkau yang lebih mengerti rancangan-Mu bagiku.
Kami mau taruh harapan kami Tuhan hanya padamu Yesus, hanya padamu Yesus. Kami yakin Engkau bekerja, kami yakin Engkau bekerja Tuhan. Kau takkan berhenti untuk kami Tuhan. Yes Jesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Oh ya Rabbo ya Shande ya Karabashe, ya Rabbo ya Shande, kami percaya padamu Tuhan. Oh Jesus Christ. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop 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 working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Yes, Jesus, you never stop working in our life, Lord. Even when I don't see it, you're working. Declaration, Even Lord, when raise I it to don't some feel way. it, you're working. You never stop 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 working. Yes, you never stop working, You never Lord. stop working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. That is who you are. 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 Yes, Jesus Christ. Tuhan, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah yang layak menerima pujian dan penyembahan dari kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara,
Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberikannya secara online dengan scan QR Code atau transfer ke rekening yang tertera di layar saudara. Mari, jika saudara sudah siap, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyembah Tuhan Yesus sekali lagi. Let's worship Him. Sebab ku mengerti kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebab ku mengerti kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Hanya Yesus yang menjamin hidupku. Hanya Yesus yang menjamin hidupku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Karena sekarang pada era vaksinasi di dalam semua negara termasuk Indonesia, bahkan presiden kita sudah divaksin, saudara tidak usah ragu dan tidak usah takut. Saudara ikutlah saja di dalam program vaksinasi. Termasuk saya akan vaksin. Seperti vaksin polio, vaksin kolera, disentri, vaksin dan lain, semua vaksin sama dengan vaksin COVID-19. Saya berharap semua kita ikut ambil bagian di dalam pencegahan dari penyebaran pandemi COVID-19. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam serial The Year of Integrity atau tahun 2021 adalah tahun integritas. Dan bagian ini saya ingin menyampaikan, saya beri judul The Best Gift atau pemberian yang terbaik. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Alkitab menulis begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalanya dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji dari Bapa bahwa nanti keturunan perempuan yakni Yesus akan datang dan lahir ke dalam dunia dan akan menghancurkan semua pekerjaan setan. Wow. Jadi pada waktu itu Allah berjanji akan memberikan Yesus untuk bisa menyelamatkan umatnya. Pertanyaannya, apakah janji itu terjadi? Ya, terjadi. Kenapa terjadi? Karena Allah kita adalah salah contoh pribadi yang memiliki integritas. Apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Itu sebabnya saudara, kita bisa mencontoh bahwa Allah kita belajar apa yang kita belajar dari Allah kita, apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya terjadi. Itu sebabnya ada satu lagu yang bagus. Berkata begini, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit
akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jadi karena Tuhan berjanji, apa sih yang dijanjikan? Dia ingin memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah janji yang diberikan kepada kita, anak-anaknya. Dan dia memberikan pemberian yang terbaik. Perhatikan ya, the best gift dimulai dari Bapa kita. Kalau Bapa sudah memberikan contoh memberi yang terbaik kepada kita, dan dia menepatinya, Allah kita memiliki integritas. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga memberikan yang terbaik. Pada waktu Natal yang kita rayakan, dia memberikan nyawanya kepada kita manusia. Dia datang ke di muka bumi, dan pada hari Jumat Agung dia serahkan nyawanya bagi kita. Itu adalah pemberian yang terbaik. Saudara, kenapa kok dia memberikan pemberian yang terbaik? Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang baru saja ayat yang saya kutip. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, kenapa ada pribadi yang memberi yang terbaik? Karena dia mengasihi, dia memiliki hubungan, dia merindukan hubungan dengan manusia, dan dia ingin menyelamatkan. Demikian juga Yesus, karena dia mengasihi saudara dan saya, itu sebabnya dia memberi yang terbaik. Bagaimana dengan proses keselamatan dengan Maria? Maria juga memberikan yang terbaik. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38, Maria berkata, "Aku ini hambamu, jadilah seperti yang kau firmankan." Dia belajar untuk memberikan kandungannya. Kenapa so precious? Kenapa itu yang terbaik? Karena dia masih perawan. Saudara bisa bayangkan, tidak seorang pun mau, tetapi dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan." Padahal dia bukan sekolah STT. Kenapa dia disebut hamba Tuhan? Karena dia berkata ya atas semua perintah Tuhan. Saudara juga sama, kalau saudara mengatakan ya terhadap semua perintah Tuhan, maka saudara juga hamba Tuhan. Jadi Bapa memberi yang terbaik, Yesus memberi yang terbaik, Maria memberi yang terbaik. Bagaimana dengan Yusuf? Saudara, penyelamatan tidak akan pernah terjadi kalau Yusuf tidak mau dipakai oleh Tuhan. Dan Yusuf seharusnya dia mau memisahkan dirinya, dia mau menceraikan Maria, tetapi oleh karena malaikat berbicara kepada dia, maka Matius pasal yang pertama kalau ada membaca sampai ayat 18 sampai ayat 25, di sana dikatakan Yusuf dia menggagalkan rencananya untuk menceraikan Maria diam-diam, dan dia mengalahkan egonya, dia mengalahkan rasa malunya, bertunangan dengan perempuan yang in the end dia tahu perutnya akan besar. Berarti dia memberikan yang terbaik. Apa yang diberikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada keselamatan manusia, yakni rasa malu dia dan ego dia serahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan orang Majus? Adalah contoh yang signifikan di dalam proses keselamatan. Matius pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. Orang Majus dari jauh dari Persia, dia datang untuk bersujud di depan Tuhan Yesus dan di depan bayi Yesus, dan pada waktu itu dia membuka perbendaharaannya yang terbaik. Dia memberikan emas, kemenyan, dan mur. Kalau gitu dia memberi apanya, Pak? Kalau Maria kandungan, orang Majus memberi hartanya. Nah, sekarang saudara, saya ingin mengutip salah satu ayat pengajaran daripada Tuhan Yesus. Pada suatu kali Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana ketika saudara dan saya berdoa memohon kepada Tuhan. Yesus berkata begini. Dia berkata, "Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan," perhatikan ulangi ya, "yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya."
Jadi dengan kata lain dia sedang mengajarkan di dalam doa, kalau kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi Yesus mau menekankan, kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Artinya Tuhan akan memberikan kepadamu selalu dalam takaran yang terbaik. Sekarang saya ingin masuk lebih dalam. Pelajaran apa sih Pak yang kita bisa ambil dari seluruh deretan kebenaran yang barusan saya sampaikan? Ada 2 pelajaran yang saudara dan saya bisa ambil. Yang pertama, standar dari Bapa memberitahu kepada kita bahwa di dalam memberi, Bapa selalu memberi yang terbaik. Yesus juga sama. Kita belajar dari Yesus memberi yang terbaik. Pelajaran yang kedua yang saudara dan saya bisa ambil dari semua penjelasan yang saya sampaikan di depan, dari ayat-ayat yang saya kutip. Yang kedua adalah saudara dan saya belajar bahwa memberi yang terbaik itu selalu dilandasi oleh sebuah hubungan. Semakin seseorang itu memiliki hubungan yang intim, standar dia memberikannya selalu lebih baik daripada orang yang tidak memiliki hubungan yang intim. Kenapa sih Tuhan begitu, kenapa Bapa memberikan anaknya? Karena dia mengasihi. Dia rindu ada relation antara Tuhan dan manusia. Saudara, sama 2 pelajaran ini saudara dan saya perhatikan. Kita memberi itu selalu karena hubungan. Contoh ya, contoh. Suami bekerja keras begitu luar biasa. Ya. Dari pagi dia pergi, nggak ada yang nyuruh. Pulang petang. Sampai di rumah pada waktu dia mendapatkan berkat, mendapatkan gajian atau mendapatkan hasil, maka dia tidak memberikan kepada tetangganya. Dia akan selalu memberikan kepada istrinya. Kenapa? Karena dia orang yang dikasihinya. Hubungan menentukan berapa besar kita memberikan, ukuran yang kita berikan kepada seseorang tergantung seberapa hubungan kita. Coba saudara, kalau ada orang lain yang saudara baru saja kenal dan kemudian meminta uang kepada saudara, pasti saudara juga mau nolong, tapi tidak sebanyak ketika saudaramu sekandung yang punya hubungan dari sejak kecil dan saudara punya hubungan erat, maka saudara akan memberikan lebih baik kepada orang yang memiliki hubungan yang lebih baik. Nah, saya ingin saudara, nanti di bulan Februari, saya sudah umumkan 2 kali bahwa setiap bulan Februari, awal bulan, saya mengajak saudara untuk membawa persembahan sulung kita kepada Tuhan. Nah, kenapa sih Pak kita membawa persembahan sulung? Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ingat ya. Ucapan syukur bahwa Tuhan bisa membawa kita melewati di tahun 2020 dan kemudian saudara bersyukur kepada Tuhan dan dengan syukur itulah kita membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita dan kita mempercayai bahwa tahun 2021 Tuhan juga akan menuntun perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021. Nah, Pak, apakah ada di dalam contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana orang-orang belajar memberi persembahan yang terbaik? Oh, ada. Di dalam Perjanjian Lama, mereka membawa persembahan. Saudara kita belajar terlebih dahulu di dalam Perjanjian Lama sebelum hukum Taurat muncul. Jadi kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Lama, maka Kejadian pasal 4 saudara bisa membaca muncul kata persembahan atau kata korban.
sebelum kemah suci atau sebelum Taurat diberikan oleh Tuhan atau sebelum hukum persembahan diberikan, maka di dalam perjanjian lama ada orang-orang yang secara pribadi membawa persembahan atau korban sejak zaman Nuh. Saudara perhatikan, sejak zaman Habil, sejak zaman Abraham, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai inisiatif pribadinya karena dia bersyukur dan memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, Anda lihat semua pemberian yang terbaik selalu dimulai dengan sebuah hubungan. Perhatikan. Demikian juga di dalam perjanjian lama, sekalipun tidak ada hukum, Anda bisa belajar kepada siapa? Nuh. Kepada siapa? Habil. Kepada siapa? Abraham. Siapa lagi Pak? Abraham, Ishak, Yakub. Dan semua mereka mencatat, mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu atas inisiatifnya pribadi. Jadi ada orang yang memberi karena hukum. Ini hukum belum diturunkan, tapi dia memberikan kepada Tuhan. Kalau begitu memberikannya karena apa Pak? Karena inisiatif pribadi, karena dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan sepanjang perjalanannya dia dipimpin oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang memberi persembahan adalah orang-orang yang sesungguhnya memiliki hubungan. Sebab saudara mesti mengerti, mereka memberi bukan sebuah kewajiban, tapi mereka memberi karena mereka punya hubungan. Saya berulang-ulang. Kenapa? Karena ketika mereka punya hubungan, mereka rasakan dipimpin oleh Tuhan. Mereka merasakan diberikan jalan keluar. Dan mereka diberkati seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Seperti Tuhan menuntun mereka. Dan ketika dia berhasil, dia memberikan ucapan syukur. Mereka memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Karena dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan namanya William Arthur Ward, dia berkata begini. Giving is more than a responsibility. It is a privilege. Giving is more than the act of obedience. It is the evidence of our faith. Jadi memberi itu lebih daripada sekedar tanggung jawab. Tetapi pemberian itu adalah sebuah privilege atau hak istimewa. Memberi itu lebih daripada tindakan ketaatan. Tetapi memberi itu adalah sebuah evidence, sebuah bukti dari iman kita. Saya ambil oleh karena dia menaruh memberi pada level yang jauh lebih tinggi. Jadi kalau melihat mereka, kenapa mereka memberikan kepada Tuhan padahal Tuhan belum memberikan hukum memberi kepada mereka? Karena mereka mengasihi Tuhan, karena mereka mencintai Tuhan. Karena mereka mengasihi, maka mereka memberi tanpa beban. Seperti seorang suami, karena dia sayang sama istrinya, maka dia memberikan semuanya kepada istrinya tanpa beban. Kalau saudara tanya suami-suami, nggak ada yang berkata begini, ini loh karena aku terbeban sama kamu, nggak ada. Dia memberi secara willingly, dengan senang hati. Coba semua keluarga yang mendengarkan kebenaran ini, saudara pasti manggut-manggut kan, para suami kan. Saudara kan pergi kerja, nggak ada yang nyuruh kan. Apakah istrimu suruh ditendang-tendang Anda? Pergi, cari duit. Kan nggak ada yang begitu kan. Saudara kan nggak ada kan suami-suami yang ditendang istri untuk cari duit, nggak ada. Dia pergi pagi-pagi, setelah dia berdoa, dia berangkat. Dan setelah dia berhasil, uangnya dikasih kepada istrinya. Kenapa? Karena dia mengasihi. Nah sekarang kita belajar itu sebelum hukum diberikan atau era sebelum kemah suci. Bagaimana dengan orang-orang yang setelah
peraturan memberi atau peraturan untuk mempersembahkan atau peraturan-peraturan korban diberikan oleh Tuhan, yakni sejak kitab Keluaran. Kita membaca di dalam kitab Imamat pasal pertama sampai Imamat pasal 7. Ini saya berbicara tentang era kemah suci. Kalau tadi Abraham, Yakub, Ishak era sebelum kemah suci. Persembahan diberikan oleh Tuhan, hukum untuk memberi persembahan. Ada hukum yang dirilis oleh Tuhan untuk orang Israel memberi persembahan sesuai yang dikehendaki Tuhan. Perhatikan ya, kalau tadi mereka nggak tahu berapa jumlahnya, berapa besarnya, tetapi inisiatif pribadilah karena mereka mengasihi dan karena mereka punya hubungan dengan Tuhan, karena mereka cinta Tuhan. Itu sebabnya mereka memberi, walaupun belum ada hukum. Tetapi setelah ada hukum, lebih jelas lagi. Apa? Kita langsung tahu persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hukum yang diberikan tetap spiritnya adalah harus sama, yaitu mengasihi Tuhan. Spirit sekalipun ada hukum dalam Keluaran, kitab Imamat dan seterusnya, ada hukum-hukum berapa jumlah yang Tuhan inginkan, berapa besar Tuhan ingin untuk supaya kita belajar dalam mentaati hukum-hukumnya, tetapi tetap dasar di dalam memberi adalah oleh karena ada hubungan atau oleh karena mengasihi Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan namanya J.D. Greer, dia berkata begini, keren nih, saya ambil. We don't give because God need it, but because in giving we declare His value to us and our love for Him. Jadi kita memberikan kepada Tuhan bukan karena Tuhan butuh pemberian kita. No, bukan. Saya ulangi lagi. Greer dia berkata gini, kita memberikan kepada Tuhan bukan karena kita butuh, Tuhan itu butuh uang kita, Tuhan butuh pemberian kita, bukan. Tapi justru kita memberi, kita sedang mendeklar, kita sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan itu begitu berharga, begitu bernilai. Kita menghargai Tuhan, begitu mengasihi kita sehingga kita memberi persembahan itu. Dan itulah bukti cinta kita. And our love to Him. Bukti cinta kita kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, Amy Carmichael, dia berkata begini, ini statement ini bagus. You can give without loving. Kamu bisa memberi tanpa kamu mengasihi. Contoh, ada pengemis lewat. Ya, saudara nggak perlu hubungan dengan dia, karena kasihan, saudara beri. Kadang-kadang ada orang yang datang karena nggak bisa makan, datang ke rumah saya tidak perlu mengasihi dia lebih dulu, baru saya memberi. Jadi you can give without loving, but you cannot love without giving. Keren kan? Jadi kalau saudara, kita nggak bisa kita bilang aku mengasihi istriku, aku mengasihi anakku, tapi saudara nggak pernah memberi kepada mereka. Mereka akan bilang gini, katanya mengasihi tapi nggak pernah beri apa-apa. You can give without loving, but you cannot love without giving. Saudara, seorang istri kalau suaminya berkata I love you, penting, harus ada perkataan penting, ya. Kemudian disediakan waktu buat suaminya, buat istrinya, penting juga. Tetapi ada yang ditunggu salah satu kebutuhan walaupun nggak nomor satu, yaitu financial support. Financial support kenapa mereka perlukan? Supaya para wanita itu tenang, karena memang dia diciptakan Tuhan bergantung atau mereka mempunyai bagian merawat keluarga dan yang mencari pekerjaan dan yang bekerja adalah para laki-laki. Saudara, saya ingin memberikan sebuah contoh di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama sengaja saya di dalam sesi ini saya membuka banyak ayat yang saudara bisa baca di rumah nanti. Di dalam 1 Samuel pasal 15.
Saudara tahu, Saul mereka memisahkan, ada di dalam 1 Samuel 15 maksud saya, tapi Raja Saul dia memisahkan kambing dan domba yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus. Padahal Tuhan sudah beritahu kapan kepada dia, binasakan semua carahan. Perhatikan ya, perhatikan. Sebenarnya secara manusia kalau memberi itu dilihat karena gemuknya barangnya, maka otomatis pemberian daripada Saul ketika dia memberi kambing dan domba yang gemuk dan segar dan bagus, yang baik. Tapi ternyata Tuhan malah marah. Tuhan malah tidak menerima persembahan itu. Saudara membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22. Persembahan itu tanpa disertai dengan keintiman dan ketaatan akan firman tidak memiliki arti. Jadi saya pengen menekankan, membawa saudara punya nilai, punya value di dalam memberi yang lebih tinggi dari sekedar saudara mentaati firman. Jadi saudara belajar memberi kepada Tuhan bukan karena hanya sekedar mentaati, tetapi karena saudara mengasihi. Sebab ada orang yang tidak mentaati firman Tuhan. Tuhan berkata binasakan semua Saul. Bahkan dia simpan Raja Agag dan lembu dan sapi dan domba dan kambing yang gemuk dia sisakan. Dia berpikir untuk memberikan kepada Tuhan. Anda perhatikan ini. Semua pemberian tanpa ketaatan tidak ada artinya. Ada orang berkata, saya pengen memberi persembahan kepada Tuhan yang lebih banyak. Dengan apa? Saya jual narkoba. Ada orang yang memberi persembahan, saya kerjanya apa Pak? Rentenir. Jangan, saudara mulai dengan taat terlebih dahulu dan saudara membangun hubungan, baru saudara memberi persembahan karena Anda mengasihi kepada Tuhan. Pak, kenapa sih Bapak bukannya seneng kalau kita memberi persembahan? Saya mengajarkan ini, saya pengen saudara diberkati oleh karena saudara memberi dengan cara yang benar. Saya tidak mau ketika saudara sudah berkorban, ketika saudara sudah memberi dan Tuhan tidak berkenan atas korban itu. Saya pengen semua saudara di tahun 2021 ketika saudara memberi persembahan, Tuhan membuka pintu surganya dan Tuhan memberkati setiap perjalanan hidup saudara. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, katakan amin. Pak, ada lagi nggak contoh di dalam Alkitab bahwa ada orang yang memberi persembahan tapi Tuhan marah? Ada. Anda membaca di dalam Maleakhi pasal 1, dia marah kepada para imam. Jadi dengarkan ya, Tuhan itu tidak marah kepada umatnya terlebih dahulu, dia marah kepada imam. Kalau Tuhan mau tidak berkenan kepada gereja ini, maka Tuhan akan marah terlebih dahulu kepada saya. Kenapa? Karena saya mewakili saudara menjadi imam di hadapan Tuhan. Demikian juga satu hari Tuhan marah kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa Israel direct, kepada para imam. Kalau Anda membaca di dalam Maleakhi pasal yang pertama. Maleakhi pasal yang pertama di ayat-ayat saudara baca seterusnya. Maka Tuhan berkata begini, kenapa kamu memberikan persembahan tapi kakinya pincang? Saudara, kalau saudara lihat ya persembahan orang Israel itu ada aturannya. Itu yang diteruskan oleh teman-teman kita, ya teman sepupu kita. Mereka kalau idul kurban itu kambingnya mesti tak boleh bercacat, ya boleh. Kaki pincang nggak bisa dijual untuk korban, nggak bisa. Kaki pincang, terus mata buta. Tuhan bilang gini kepada para imam, coba kamu tidak usah, dibaca ya Maleakhi pasal 1. Kamu tidak perlu tanya kepadaku, kamu tanya kepada bupatimu, orang manusia yang kamu hargai, manusia yang kamu hargai. Apakah patut memberikan persembahan dengan kaki pincang dan mata buta yang cacat? Kamu memberikan binatang yang cacat itu?
Kalau kamu bisa memberi pemberian kepada bupati, kepada manusia yang baik, kenapa kamu tidak bisa memberikan penghormatan kepadaku? Jadi ternyata Tuhan itu bukan sekedar saudara asal memberi. Apalagi kalau saya lihat ya, kenapa kok kita perbaiki cara kita memberi, saya kasih amplop. Saudara tahu nggak kenapa? Sebab saya tidak mau saudara memberikan dengan cacat. Saya tidak mau saudara memberikan itu asal-asalan. Kalau perlu, ini kebiasaan istri saya yang bagus kalau dia mau memberi persembahan. Kalau saya sih tidak pernah. Yang nyiapin itu Ibu Flora. Ibu Flora itu kalau memberi persembahan, ya zaman dulu ya, waktu kita masih uangnya semua, ditaruh ya, ditaruh amplop, dia selalu minta kepada bank yang terbaik. Ditaruh di situ. Dia selalu marah kalau saya ambil untuk yang lain dulu. Selalu dia siapkan yang terbaik, yang tidak cacat, belum dipegang orang. Yang dipegang oleh bank sama dia aja, lalu dilipat, dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin Ibu Flora terinspirasi dari Maleakhi pasal yang pertama ini. Pak, masalahnya kenapa? Kenapa Saul tidak berkenan persembahannya? Padahal diberikan yang gemuk-gemuk karena dia tidak taat. Tuhan bilang jangan, hapuskan. Dia tidak taat. Kedua, orang Israel pernah memberikan persembahan kepada Tuhan dan Tuhan tidak berkenan karena mereka memberikan cacat. Buta binatangnya. Jadi Tuhan ingin selalu, perhatikan ya, dari sejak awal tadi saya berikan, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita yang terbaik, anaknya yang tunggal. Dia sudah memberikan kepada kita yang terbaik, yaitu nyawanya Yesus Kristus. Tuhan juga ingin saudara dan saya juga belajar membalas, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebab itulah cara Tuhan mengajari kita. Dan itu sebabnya di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 2 dan 4. 2-4 kalau Anda membaca di sana, yang penting itu bukan persembahannya saja. Tuhan itu yang penting bukan apa yang saudara bawa saja atau yang saudara persembahkan saja, tetapi Tuhan ingin supaya orang yang memberi persembahan Tuhan juga bersihkan, Tuhan juga sucikan, agar kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan persembahanmu punya impact yang besar, membuat sorga terbuka dan sorganya nyata mencurahkan berkat di dalam hidup saudara sepanjang tahun 2021. Jadi Tuhan itu lebih tertarik hidup saudara daripada persembahan saudara. Saya ulangi ya, Tuhan lebih tertarik hidup saudara daripada persembahan saudara. Tapi setelah saudara dekat dengan Tuhan, maka orang yang dekat dengan Tuhan punya hubungan, dia akan selalu memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan gak senang kalau dia ada orang yang memberi persembahan asal-asalan. Francis Quarles dia berkata begini, God looks not to the quantity of the gift, but the quality of the giver. Kenapa saya ambil? Karena dia punya statement kurang lebih hampir sama dengan apa yang saya pahami. Tuhan itu tidak melihat jumlahnya, tapi dia melihat kualitas sang pemberinya. Saudara masih ingat gak janda miskin? Orang lain membawa dengan bangga, jumlahnya besar, tapi ada janda miskin yang dia memberi dalam kekurangannya. Dan kemudian Tuhan lihat, ada aja Tuhan melihat persembahan jumlahnya kecil, tetapi Tuhan berkata dia memberi lebih banyak dari semua orang, karena dia memiliki kualitas hati di dalam memberikan segala yang dia miliki. Wow. Saya berdoa saudara, saya ini orang yang pernah hidup melarat puluhan tahun. Jadi saya ngerti bagaimana perasaan orang melarat. Lalu kemudian diberkati menggunakan prinsip firman Tuhan yang saya hidupi. Lalu kemudian saya menjadi miskin. Dari melarat jadi miskin. Habis miskin cukup. Habis cukup diberkati melimpah. Why? Karena ada prinsip-prinsip firman yang saya hidupi. Dan Tuhan ingin supaya Anda menghidupi prinsip daripada sekedar pemberian tanpa hati yang benar di hadapan Tuhan.
Keluaran pasal 23 dan Keluaran pasal 34, Tuhan menghendaki persembahan yang terbaik. Abraham, Musa, Saul, sama. Di kitab Maleakhi orang Israel sama. Kalau Anda membaca Imamat pasal 2 dan Imamat pasal 2 ayat 1 dan ayat 4, Tuhan juga sama. Dia ingin supaya saudara dan saya memberi yang terbaik. Pak, bagaimana dalam perjanjian baru? Saya ingin membaca ayat ini dengan cepat supaya saudara mendapatkan kebenaran. Yohanes pasal 12. Kalau tadi banyak perjanjian lama sebelum dan setelah kemah suci atau sebelum dan setelah Taurat, sekarang saya ingin membaca Yohanes pasal 12 ayat yang pertama, supaya Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya ingin supaya saudara membaca. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus, yakni siapa? Lazarus. Maka Maria, perhatikan, dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal. Garis bawahi ya, mahal harganya. Lalu dia meminyakinya bukan dengan kain, tapi dia meminyakinya kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, bukan dengan kain. Dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi ayat 4, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, perhatikan, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang yang miskin? Sekarang saya mau bongkar sedikit perikop ini. Kita bikin perbandingan dalam perjanjian baru, kalau perjanjian lama, sekarang perjanjian baru, antara Maria dan Yudas Iskariot. Anda perhatikan ya. Di dalam Yohanes pasal 12 yang kita baca tadi, Maria dia memberikan minyak narwastu yang mahal. Saudara tahu kenapa dia mengambil minyak narwastu yang mahal? Karena dia merasakan, karena dekatnya dengan Tuhan Yesus, karena dia punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi sedih, sebentar lagi akan disalibkan, maka dia pengen menghibur sedikit. Dia mau berempati kepada kekasihnya, yaitu Tuhan Yesus, orang yang dia kasihi, Tuhan yang dia cintai, sebab dia terlalu banyak membuat mujizat di dalam keluarga mereka. Sehingga apa yang dikerjakan? Perhatikan, Maria yang intim selalu dia memberikan kepada Tuhan dengan standar memberi yang terbaik, yakni minyak narwastu yang mahal. Bahkan karena cintanya, karena hubungannya dengan Tuhan Yesus, maka bahkan dia menyeka, kan bisa diseka dengan lapel, bisa. Tapi ini bukan lagi dia menyeka dengan lap atau menyeka dengan lap yang kering, tapi dia menyekanya dengan rambut. Saudara ingat ya, wanita, rambut itu bagi wanita ada sebuah mahkota. Dia ingin menyeka, dia ingin memberikan, aku mau menghargaimu. Kaki saja aku basuh dengan rambut yang panjang. Apa sih? Kenapa dia? Perhatikan, dia bukan cuma memberi yang terbaik, tapi dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu bicara mahkota, sesuatu yang berharga. Ini adalah sikap yang benar di dalam kita memberikan kepada Tuhan. Bukan seperti ini, Tuhan ini persembahan, bukan gitu. Tapi dia karena dia mencintai Yesus, karena kita mengasihi Tuhan, sehingga kita berani dan kita dengan rela, dengan sukacita, bahkan dengan sungguh-sungguh kita memberikan itu kepada Tuhan. Coba lihat, bandingkan dengan Yudas Iskariot. Maria tidak termasuk dalam 12 murid, tapi kualitas hatinya lebih bagus. Perhatikan, Yudas Iskariot sekalipun dia ada di dalam kelompok murid itu, ini adalah salah satu saudara belajar ya. Apa sih yang dikatakan dia? Ini dia yang dia bilang, Yohanes pasal 12 ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Ini perhatikan.
Kalau ada orang yang memberi yang terbaik, orang seperti golongan Yudas ini selalu berkata dia suka mengkritik orang-orang yang memberi persembahan yang terbaik. Dia selalu mencari pembenaran supaya dia tidak terusik karena ada orang yang memberi yang terbaik. Kalau di WTC tidak ada Yudas Iskariot. Semua di WTC Maria semua. Bagaimana kok Bapak bisa tahu? Ya saya tahu. Saya gembala, saya mendoakan saudara setiap hari. Tanya Ibu Flora. Saya tuh berdoa supaya saudara dituntun, saudara disertai, bisnis saudara diberkati, usaha saudara diberkati, keluargamu diberkati. Tuhan. Itu doa seorang pemimpin gembala. Ternyata kenapa dia mengkritik Maria yang memberi yang terbaik? Kenapa dia mengkritik, kenapa memberi yang terbaik, kenapa nggak dijual berikan kepada orang miskin? Ternyata di dalam ayat 6 dikatakan bahwa ternyata si Yudas Iskariot ini memiliki maksud yang tersembunyi, yakni dia sering mencuri milik Tuhan untuk dirinya. Jadi ternyata orang-orang yang suka mengkritik, orang-orang yang suka mencela orang yang memberi yang terbaik, itu adalah orang-orang yang sebenarnya sedang mencari pembenaran diri sendiri. Dan saudara tahu akhir daripada Yudas Iskariot bukan diberkati. Saya ingin saudara mengambil contoh hidup orang-orang yang memberi karena cinta, memberi karena mengasihi Tuhan. Jadi kalau begitu Pak, memberi itu bukan masalahnya kaya harta. Karena janda yang miskin dibilang oleh Tuhan ini memberi yang terbaik. Saudara, Maria, mungkin saya nggak tahu dia punya apa yang termahal. Mungkin dia punya duit, mungkin dia punya yang lain. Tapi dia ambil yang termahal yang dia punya, dipecahkannya di kaki Yesus dan dilapnya. Saudara perhatikan yang ini. Jadi memberi itu bukan masalah kaya harta. Tetapi yang penting adalah kaya akan kemurahan. Dan ini adalah salah satu nilai yang saya tanam sejak gereja ini ada. Yaitu generosity atau kemurahan hati. Ada seorang hamba Tuhan namanya James Clear. Dia berkata begini, giving with a good heart will never go unrewarded. Kalau saudara memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada pemberianmu yang tidak ada reward dari Tuhan. Never. Kenapa saya bersetia? Karena saya berjalan dengan Tuhan 35 tahun sekarang bersama dengan Tuhan. Dan saya melihat seluruhnya yang kita berikan dengan hati yang benar, bukan untuk show off, bukan untuk pembenaran diri, tapi karena mencintai Tuhan, tidak mungkin tidak ada reward dari Tuhan. Saudara, sekarang kita masuk sebab kita nanti pada bulan Februari minggu pertama saya akan beri kesempatan saudara membawa persembahan sulung dan saya akan doakan saudara. Sama seperti saya juga akan membawa persembahan sulung saya di minggu pertama. Pak, persembahan sulung itu adalah apa sih Pak? Persembahan sulung itu adalah bentuk pemberian yang terbaik. Karena Tuhan sudah menolong kita di tahun 2020 dan Tuhan akan menolong kita lagi dan memberkati kita lagi di tahun 2021. Pak, bagaimana sih cara hidup yang tidak tergoncang? Perhatikan ini. Kalau Anda mau tidak tergoncang, Anda cukup mempraktekkan setiap prinsip firman Tuhan, setiap area kehidupan kita. Kalau saudara tidak mau tergoncang di dalam keuangan, maka hukum-hukum keuangan saudara dan saya taati. Makanya saudara yang ikut TC 02, saya sudah mengajar 17 sesi. Besarnya buah sulung itu atau besarnya persembahan itu tergantung dari level keintiman saudara dengan Tuhan. Jadi saudara tidak usah menghakimi yang satu seperti Yudas dan menghakimi yang lain.
Seberapa besar cinta saudara, itu representasinya dari seberapa besar saudara membawa persembahan itu kepada Tuhan. Levelnya itu tergantung level keintiman saudara. Jadi kalau saudara memberi dengan kesadaran bahwa apa yang kita beri itu sebenarnya tidak bisa membalas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, maka saudara memberi dengan hati yang murni, hati yang bersih kepada Tuhan. Dan itu yang saya lakukan setiap tahun saya memberikan persembahan sulung. Ada seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon, dia berkata gini, even if I give the whole of my word, you will find a way to give back to me much more than I give. Kalaupun saya memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan, kelihatannya ini menurut Spurgeon ya, saya ambil karena dia sama seperti apa yang saya lakukan. Sekalipun saya sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, toh akhirnya saya rasakan lagi Tuhan juga ternyata memberi yang kepadaku yang lebih baik lagi. Jadi sebenarnya apa yang kita berikan kepada Tuhan itu sebenarnya tidak layak, gak bisa membalas cintanya Tuhan kepada kita. Never. Nah sekarang saya masuk lebih dalam, di dalam Alkitab. Sebab ada yang bertanya, Pak, kenapa sih Bapak memberikan, ada yang memberi seberkas? Kenapa Bapak menceritakan juga ada yang memberi seluruh dari penghasilan di bulan Januari? Why? Ada dua kata di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang persembahan sulung yang terbaik ini. Ada dua kata. Yang pertama adalah Nehemia pasal 10 ayat 35. Perhatikan Nehemia ini. Setiap tahun kami membawa ke rumah Tuhan hasil pertama. Hasil pertama di dalam ayat ini ditulis dalam bahasa Ibrani namanya bikurim atau bikor atau bikurim sama. Dari tanah kami dan kami membawa buah sulung, diulangi lagi, first fruit, hasil pertama atau buah sulung ditulis kata bikurim atau bikor. Dari semua pohon kami membawa, kata bikurim itu seberkas. Jadi misalnya buahnya sekeranjang, dia membawa unjukan ini kepada imam. Bikurim itu seberkas atau sejumput atau sebagian dari hasil panen pertama. Itu namanya bikurim. Pak, boleh nggak saya memberikan bikurim? Silahkan. Tetapi ada di dalam teks dalam bahasa aslinya kalau saudara membaca, karena memang bahasa Indonesia terbatas. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan begini, maka lumbung-lumbungmu, saudara, ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat yang ke-9. Bukan ayat 10, ayat 9. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi dengan melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat 9 dan ayat 10. Jadi Tuhan berkata begini ayat 9 dan ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari kata segala penghasilanmu. Segala hasil pertama itu di dalam bahasa Ibrani ditulis kata reshit. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah. Nah saudara, Pak kalau begitu saya bisa juga Pak memberikan semua hasil dari bulan Januari saya. Nah ini saudara memberi resit. Kalau bikurim itu adalah sebagian dari resit. Bikurim itu seberkas atau sepotong atau sejumput. Tapi kalau saudara mau belajar memberi seperti yang saya lakukan, saudara belajar memberi yang terbaik. Saudara, saya masih ingat 7 tahun yang lalu bagaimana ketika Pak Niko berbicara untuk membawa buah sulung. Mungkin saudara yang belum pernah mendengar kesaksian, saya cerita. Tapi saudara yang sudah pernah dengar, anggap ini siaran ulangan.
Karena setiap tahun ada orang-orang yang baru di gereja kita, sehingga saya mesti mengajarkan berulang-ulang. Pada waktu itu Pak Niko pertama kali memberi buah sulung, saya memberi 10%. Kenapa? Saya udah terbiasa ada benih 10% dan ada perpuluhan 10%. Pak Niko mengatakan, kamu bawa seberkas ya. Awal-awal dulu saya udah lebih banyak karena bukan seberkas, saya bawa 10%. Lalu Pak Niko satu hari 7 tahun yang lalu beliau punya pengalaman dengan Tuhan dan Tuhan menyuruh dia membawa seluruh persembahan sulung di bulan Januari, hasil di bulan pertama diberikan kepada Tuhan seluruhnya. Dan beliau bercerita bahwa dia melihat banyak mujizat baik dalam pribadi maupun pelayanan. Saudara, waktu saya dengar itu, saya belum tahu kebenaran tentang Bikurim dan Reshit. Pada waktu itu, saya turun ke lantai 2 dan kemudian saya mendengar suatu suara. Saya pasti itu suara Tuhan, gak mungkin suara saya. Saya mendengar suara Tuhan kira-kira bunyinya gini kalau saya terjemahkan. Kalau kamu rindu sesuatu hasil yang belum pernah kamu lihat, kamu harus belajar memberi yang belum pernah kamu beri. Saya ulangi ya, kalau kamu pengen lihat tuaian yang besar yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, kamu belajarlah memberi yang belum pernah kamu beri. Saya tahu suara itu mengacu kepada siapa, karena karena saat itu saya sedang merenungkan tentang perkataan kesaksian Pak Niko. Dan dikala itu 7 tahun yang lalu, saya masih ingat pada waktu itu, suara itu mendengung sepanjang perjalanan saya pulang dan saya putuskan pada tahun itu saya bilang Ibu Flora kita harus memberi pada waktu itu September kalau nggak salah, Oktober saya bilang Bu Flora untuk kita persiapan di bulan Januari yang akan datang kita membawa seluruh persembahan sulung kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak-anak saya cerita kepada anak-anak dan anak-anak saya bilangin tolong orang inti saya bilangin para pendeta jangan kamu memberi buah sulung dulu. Seperti saya, ada 4 orang yang datang kepada saya, enggak Pak, saya mau ikut seperti Bapak, jangan. Kamu lihat dulu apakah saya hidup atau mati. Kalau saya hidup, boleh lanjut tahun depan kamu kerjain. Tapi kalau kamu lihat ternyata gembalamu tambah kurus, tambah miskin, enggak makan, terus kemudian kesusahan, kamu jangan jalanin. Kenapa saudara? Karena saya belum dapat kebenarannya. Tapi waktu itu saya modal taat aja sudah mendengar suara yang saya dengar. Walaupun gak ada dasarnya. Saya belajar, Pak Niko lakukan itu, saya kemudian bilang Bu Flora saya masukkan, jebret. Anak-anak inti saya datang kepada saya, Pak, Bapak sudah lakukan, bolehkah saya lakukan? Jangan, tunggu tahun depan. Jadi anak-anak saya memberi, setelah itu baru mereka memberi seluruh persembahan, seluruh hasil di bulan Januari. Saudara tahu, Januari saya berikan, saya ingat bulan April ada jemaat yang datang kepada saya dan dia membawa sertifikat dan dia bilang begini, Pak saya mau memberikan kepada Bapak tanah 4.500 meter. Belum pernah sehidup saya diberikan tanah kepada orang. Jadi ini tuaian yang belum pernah saya lihat. Wow, cocok dengan suara yang tadi saya dengar. Lalu kemudian ketika saya terima, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan lagi dengan tanah ini? Toh rumah saya udah punya Tuhan, untuk apa ya? Tuhan bilang dengan jelas, jadikan itu menjadi persembahan sulung untuk tanah 12 hektar. Saya dengar banget. Jadi kalau gitu Tuhan ini dari hasil 9 sulung dan sekarang Tuhan minta supaya saya persembahkan lagi. Oke, saya beri dengan sukacita karena memberi karena cinta. Karena saya rindu gereja ini mendapatkan tanah 12 hektar dengan cara supranatural. Maka saya bawalah di kaki para elders dan istri di menara doa. Dan saya serahkan itu sertifikat dan menjadi milik gereja. Setelah itu singkat cerita, tanah mulai muncul 2 hektar, 2 hektar, 500, 2 hektar, 4 hektar. Akhirnya ada 1000, ada 300 meter, banyak. Akhirnya kalau di total 12 hektar. Pada waktu saya dengar tanah 12 hektar, saya tanpa mikir, bayar. Tanpa mikir, bayar. Kenapa saudara? Sebab saya sudah dapat tuntunan terlebih dahulu.
Saya tidak tahu kenapa begitu murah, kenapa saya begitu antusias saya bayar. Ternyata karena tanah itu ditutupi Tuhan dengan kata sengketa. Sehingga semua tidak ada yang mengambil sedikit pun tanah itu yang bloknya besar. Kalau saudara lihat ke tanah sekarang, kanan, kiri, depan sudah ada rumah. Bahkan di belakang jauh pun sudah ada rumah. Sekarang sih dibangun Spring Hill yang bagus sekali. 2 lantai rumahnya saya sekarang sudah dibangun. Di samping tanah kita dulu masih hutan, masih laut di situ. Sekarang jadi perumahan hebat. Saya pun tidak tahu bahwa tanah itu akhirnya menjadi tanah yang prime, tanah yang bagus. Saudara, kita beli kira-kira plus jalannya 12 hektar ya. Kita beli kira-kira 50 miliar. Plus proses yang panjang sama dengan 1,2 triliun. Jadi dengan kata lain gini. Dan setelah itu saya melihat banyak sekali mujizat pertolongan Tuhan. Baik pribadi saya maupun gereja ini. Ketaatan kita berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat saudara mengalami hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Jadi nanti pada awal Februari tanggal minggu pertama, saya akan mendoakan persembahan sulung saudara. Sebab saya imam dan saya bawa persembahan saudara kepada Tuhan, mewakili saudara, dan saya bilang supaya berkat itu dicurahkan di sepanjang tahun 2021. Dan saudara, sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi percayalah bahwa Tuhan hebat, Dia akan mengerjakan perkara besar. Sesuai hubungan dengan Tuhan, apa yang saudara bawa tergantung saudara, tergantung hubungan saudara dengan Tuhan. Mau bawa bikurim seberkas, silakan. Anda mau bawa seluruhnya, silakan. Jadi orang Israel juga pernah membawa seluruhnya, dan orang Israel juga pernah membawa bikurim, artinya sebagian atau seberkas dari buah sulung atau hasil pertama mereka. Saya berdoa kebenaran ini akan menolong saudara. Kita nanti akan berdoa, saya akan doakan semua, dan saudara angkat tanganmu nanti di minggu pertama di bulan Februari. Sekarang siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari bangkit berdiri sama-sama, katakan terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sebelum saudara makan tubuhnya dan minum darahnya, mari datang hampiri Tuhan dengan cinta dan dengan kasih. Supaya apa yang kita persembahkan, hidup kita, waktu kita, uang kita, karunia kita, talenta kita, kita berikan oleh karena kita mencintai Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudara, dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Jangan saudara melihat cawan anggur yang kelihatan, tapi lihatlah tubuhnya dan darahnya yang mengalir di atas kayu salib untuk keampunan dosamu, dan juga untuk keampunan semua kesalahan-kesalahanmu, dan juga untuk keampunan semua penyakit. Saudara yang sakit COVID-19, sambil kau angkat cawan
darah Yesus ini. Percayalah bahwa oleh bilurnya, oleh darahnya kamu disembuhkan. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum saudara, dalam nama Yesus. Mari naikkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari angkat dua tangan. Oh Yesus Tuhan. Shiridianarala basyanaralamu. Shiridiarala bayasanarala mayasi. Haleluya Yesus. Mari terima, angkat dua tanganmu, terima pengurapan kasih. Supaya saudara makin intim, hubunganmu makin erat dengan Tuhan. Sehingga ketika saudara memberi, bukan memberi yang cacat, memberi yang buta, tapi engkau memberi yang terbaik dari dalam hatimu. Bukan besar dan sedikitnya, tetapi dari hati yang keluar karena mengasihi Tuhan. Maka setiap apa yang kau bawa kepada Tuhan akan menyenangkan hatinya Tuhan. Wow. Ora basyaka narara. Release, release. Release, release. Release the fresh anointing. Ora basyakar. Ora basyakandara la batakorala basyakar. Jamah semua umatmu, bersihkan hati kami, supaya kami bulan Februari ketika kami membawa sesuatu kepada Tuhan, persembahan sulung kami, keluar dari hati yang bersih, keluar dari hati yang jujur, keluar dari hati yang murni di hadapan-Mu. Mari berkata-kata dan berbicaralah kepada kami. Kami siap Tuhan, dilawat oleh Tuhan lebih dahsyat. Ibu Flora akan berdoa buat saudara. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat pemeliharaanmu sebulan melewati tahun 2021. Kami bersyukur buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sadar kami ada, itu adalah karena pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat firman yang Kau berikan. Ajari kami membangun cinta kami setiap hari bertambah-tambah kepadamu. Benar. Engkau menjadi yang terutama, Engkau menjadi yang pertama di dalam hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Benar. Kami berdoa Tuhan, biar hari ini Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Aku berdoa anak-anak-Mu yang terbaring sakit Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami ada dalam pergumulan, Engkau menolong, dan kami punya keyakinan Engkau memegang kami dan menolong kami melewati setiap pergumulan. Kami mengalami kemenangan Tuhan. Kami mau berdoa hari ini buat bangsa dan negara kami yang sedang melaksanakan vaksinasi. Kami mau berdoa Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan tuntunan-Mu Tuhan buat semua pemerintahan di daerah yang ada Tuhan. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri Tuhan, pemerintahan yang ada di provinsi, kabupaten dan kodia, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai tingkat yang ada di RT dan RW. Tuhan tolong Tuhan. Kami mau berdoa Engkau memberkati bangsa kami dengan hikmat-Mu, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, dengan keamanan yang daripada-Mu Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan, biar melalui apa yang terjadi bangsa kami saling bergandeng tangan, dan kami melewati masa-masa yang sulit bersama-sama, dan kami akan lihat kesatuan, unity, nasionalisme dalam bangsa kami akan terbangun Tuhan. Gotong royong di bangsa kami akan kembali menjadi utuh dan kokoh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih hari ini kami memberkati keluarga kami, kami memberkati pasangan kami, kami memberkati anak-anak kami, orang tua kami Tuhan. Kami memberkati orang-orang yang kami kasih, kami memberkati tetangga dan lingkungan kami. Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
Terima kasih buat kekuatan yang baru Kau berikan hari ini. Kami berdoa juga biar lingkungan dan sekitar kami mengalami terang kasih Kristus Tuhan. Pakai hidup kami menjadi terang bagi semua orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Berkati semua pelayan Tuhan yang sudah melayani bersama-sama dalam ibadah hari ini Tuhan. Seluruh tim yang ada Engkau berkati dengan kemurahan, kebaikan, kesehatan, pengurapan yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Wow, thank you Om Wiryo untuk firman yang telah diberikan. Saya merasa sangat terberkati sekali. Begitupun juga dengan saudara pastinya. Jadi, jika saudara merasa firman ini perlu dibagikan, saudara bisa share link video ini dan membagikannya ke teman, kerabat, atau saudara-saudara yang terdekat. Thank you juga buat saudara yang sudah mengikuti ibadah online ini mulai dari awal hingga akhir. Kami sangat bersyukur atas kehadiran saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di GBWTC atau baru pertama kali mengenal Tuhan Yesus Kristus, welcome to GBWTC. Maka dari itu, saudara bisa menghubungi kami melalui semua sosial media platform kami atau juga melalui GBWTC Apps yang bisa di-download melalui Play Store dan App Store. Jika saudara yang memiliki prayer request, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor hotline yang ada di box description di bawah. Juga bagi saudara yang memiliki kesaksian, kami sangat rindu untuk mendengar kesaksian saudara. Maka dari itu, saudara bisa mengirimkannya melalui email kami. Have a blessed Sunday and see you next week. Bye-bye. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama,
ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.